Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat-sehat. Jadi kita melanjutkan perkuliahan tentang teknik pengelasan, yang mana minggu lalu kita belajar mengenai tentang jenis-jenis sambungan. Ya, apa aja kemarin jenis sambungan? Ada yang masih ingat? Habis itu T-join, ya habis itu apa lagi? Butt join, habis itu overlap join, ya, edge join. Ada berapa kemarin? 5, ya, ada 5 umumnya jenis sambungan. Sekarang kita lanjut. Jadi ini ya kurang lebih. Ini butt join, corner, T-join, lap dan edge join. Nah, kapan dia digunakan? Kapan digunakan kemarin? Tergantung kebutuhan dan ya desain lah ya, apa yang dibutuhkan. Sekarang kita masuk kepada fillet yang akan digunakan ya. Jadi kita ini sudah sampaikan bukunya ya, dan ini kita akan bahas satu persatu. Jadi fillet itu apa? Fillet itu biasanya disambung menggunakan orientednya berapa? 45 sampai 90 ya, fillet weld. Jadi kita fillet juga termasuk daripada pengelasan juga kan. Nah, ya, tapi bentuk daripada isian yang akan dibuat atau sambungan yang akan dibuat berbentuk fillet ya. Fillet itu sudutnya 45 derajat ya gitu, dan panjangnya kurang lebih sekitar tangan berapa? 0,707. Itu fillet ya. Kemudian di samping fillet ada lagi apa? Groove. Ya. Tapi ada yang complete joint penetration groove weld ya. Jadi complete joint penetration groove welds have a throat dimension equal to the thickness of the plate yang mau di join. Jadi apanya? Tebalannya itu, dimensinya itu sama dengan tebal dari pipa yang akan di join atau disambung ya. Nah, itu dia. Jadi ini untuk standarnya, prosedur specification-nya nanti kita pelajari lebih lanjut. Kita masih belajar tentang bentuk-bentuk pengisian ya. Kalau ini groove weld ya, ini dia groove weld, ini fit. Nah ya. Kemudian ada juga kita buat dengan partial joint penetration. Kalau tadi apa? Full ya. Nah, kalau ini parsial. Jadi kalau dia parsial, dia ada membentuk sudut ya. Nah, jadi tergantung daripada kebutuhan kita dalam proses pengelasan ya. Is one that by definition has throat dimension less than, lebih kecil daripada thickness, ketebalan dari material yang di join ya. Tergantung kita. Kapan kita kira-kira punya ide? Kapan kita pakai fillet? Kapan kita pakai groove? Ada ide kah? Kapan kita mau menyambung pakai fillet, pakai groove? Kapan kira-kira? Ya, tergantung. Bisa ya, tergantung kondisi, bisa juga. Bisa juga. Bisa, tergantung engineer-nya, kebutuhan ya. Kalau grup itu umumnya bagaimana? Untuk kalau yang kita pakai grup ya, ingin sambungannya bagaimana? Ya, bukan kekuatannya ya, tergantung pada kekuatan ya. Nah, kekuatan dan joinnya ya. Kita lanjut. Nah, ini juga ada double side. Ya, banyak tipe-tipenya ya. Maybe single or double will element from both set of the member ya. Nih. Double set weld may require less weld metal to complete the joint ya. This cost of has advantage with respect to the cost ya, tadi tentang kebutuhan ya kan.
Ya kalau makin besar apanya sambungan ya kan, maka dia penetrasi elektroda yang digunakannya menjadi lebih banyak ya kan. Kalau elektroda digunakan lebih banyak, ujung-ujungnya gimana? Energi yang dibutuhkan lebih besar lah ya kan. Kalau mengisinya lebih banyak kan berarti panasnya dibutuhkan lebih banyak, lebih besar ya kan. Nah, ada pertanyaan? Belum. Ini kita lanjut lagi ya. Ini ada single ya, single aja. Ada yang double ya. Ada single wet cell, ada yang double set. Double set ini single set, ini ada double set. Ya. Gantung daripada kebutuhan ya. Kalau dari segi, makanya dalam pita proses pengelasan ada nggak perhitungan kekuatan pengelasan? Hah? Ada kan? Ada nggak? Untuk mengetes kekuatan pengerasan ada, strength-nya ada nggak? Tahu dites nggak? Hah? Dites kan? Iya, dites, harus dites. Ya kan? Harus dites. Kenapa harus dites? Karena untuk mengetahui kekuatannya, kekuatan sambungan, kan gitu. Jangan sampai nanti pada saat pengoperasian dia mengalami kegagalan, ya kan? Gagal. Kira-kira di dalam apa kalian punya logika, kalau begini single set dengan double set ini apa kelebihan dan kekurangannya kira-kira? Apa? Iyalah itu. Nah, terus kalau single set ya bagian satu sisi aja. Kalau double ya dua sisi. Namanya pun udah jelas. Tapi yang dari sisi lain, misalnya dalam proses pengerjaan, pasti ini lebih cepat bandingkan ini kan begitu. Materialnya lebih banyak ini. Dari sisi lain apa lagi? Kekuatannya misalnya atau apanya? Kenapa? Luar dalam. Maksudnya diameter itu apa? Ketebalan, apa diameter? Oh, diameter pipanya. Kalau plat lebih banyak single. Nah, Kebanyakan rata-rata single. Gimana? Kalau single biasanya digunakan untuk plat umum. Kalau double piping. Terus apa? Bisa juga. Yang besar-besar. Kalau yang kecil-kecil nggak boleh. Karena lebih mudah kan. Ya nggak ada, lebih mudah lah kan. Sisa nggak ada. Dari segi kekuatan bagaimana? Dari segi kekuatan bagaimana? Double set dengan single set. Emang double lebih enak. Gimana? Kalau lagi segi kekuatan kira-kira sama atau bagaimana? Atau ada pengaruh? Apa bedanya? Alasannya kenapa? Coba you buat suatu reason. Misalnya kan bisa. Kalau dia double, misalnya kan gini. Double itu berarti apa ini namanya? Sambungannya kan di sisi las ini gimana? Berada di luar, ya kan? Di luar permukaan kan? Dampaknya apa? Kemungkinan akan bisa terjadi apa, Pak? Korosi, faktor lingkungan kan? Kalau dia di dalam kan berarti ada sisi yang lebih luas kan yang bersinggungan dengan lingkungan kan. Kalau ini kita lihat ini kan nanti dia bersinggungan di sini kan, luasannya kan cuma sedikit tipis ya. Kalau ini kan dia luasannya lebih luas kan, permukaan yang bersinggungan dengan lingkungan kan begitu. Kemungkinan untuk akan terjadi fail lebih kecil kan gitu. Kalau di Hajet. Yang sambungan antara V atas sama V ini. Bawah, itu penyempitan. Yang mana di sini? Ya, di X-nya itu. Di sini, tengah, di tengah. Kenapa? Ya, penyempitan itu daerah yang susah di welding atau kemungkinan thread. Berarti kalau bedanya ini kan kecil juga.
susah juga di sini. Dengan di sini kan sama aja nggak? Ngelas di sisi sini dengan sisi sini sama nggak? Sama juga. Tergantung insinyurnya lah. Teknisinya kalau ekstensinya jago ya bisa ya kan. Kalau teknisnya macam saya ya nggak bisa kan, Mar ya. Megang aja gemetar ya. Kecuali kasih teh obeng, ya kan, baru semangat ya gitu ya kan. Ya, ini jadi kita sebagai seorang nanti kalian menjadi engineer ya, sama engineer harus punya juga apa? Pengalaman. Pengalaman itu nanti mempertimbangkan apa? Waktu, ya kan? Waktu, habis itu apa lagi? Ya, waktu, tenaga, material, ya kan? Ujung-ujungnya adalah cost. Ya, di samping kekuatan kita juga mempertimbangkan cost, biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan ini. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Nah, ini macam tadi. Untuk group well preparation ya, untuk bagaimana membuat grup persiapan kita supaya bisa membuat sambungan truthnya dengan grup, itu ada beberapa persiapan ya. There are several type of preparation, tipenya, maksudnya bentuknya. If the joint contains no preparation is known as square group ya. Jadi kalau nggak ada, ya misalnya disambung saja begitu kan, sambung gini, shoot gini, misalnya ini tidak ada persiapan langsung, cut, apa tuh ya, disambung. Bisa nggak kira-kira ini part gini, datar sama datar disambung gini? Bisa nggak pakai grup? Bisa kan? Hah? Ya kan, langsung tebalnya sama kan? Bisa. Ini namanya apa ini? Nggak gerak. Ya, ini square, ini square. Tidak ada proses yang perlu dilakukan pada permukaan yang akan disambung. Ya, kira-kira kenapa itu dia orang membuat langsung nyambung aja? Kira-kira untuk apa, Lian? Biar lebih kuat pula. Lebih kuat ini kalau nyambung kayak gini, kira-kira kah? Lebih mudah, nggak perlu persiapan, betul. Apa Pak? Lebih tipis. Terus apa lagi? Apa tadi? Hah? Ya pasti diameternya sama lah, tebalnya sama, ya kan? Iya, tidak mementingkan faktor kekuatan, ya kan? Jadi kalau kita mau menyambungnya sambung aja, itu langsung aja kan? Misalnya kita menyambung apa? Membuat apa? Hah? Di dinding kekuatan sedikit. Buat apa? Pagar las, ya kan? Hal itu tempat-tempat bunga kan? Hah? Ya, yang tidak mementingkan faktor kekuatan atau safety kan di situ ya kan. Jadi dia langsung saja sambung gitu kan, untuk menyambung. Kemudian ini ada yang satu sisi ya kan, di bevel, ada yang di ya. Ini baca-baca lah ya. Ini ada Z group, ada U group ya. Ya kan? Kan banyak di pengelasan kan? Kalau di pengelasan enggak ya? Ini kalau di pengelasan kan? Oh, enggak lagi? Kau enggak tukang mas lagi? Jadi? Hah? Tapi lebih cenderung ke ini. Kemana? Cenderung ke mana? Ngeles terus. Ngeles. Ya kan, bagi yang insinyur yang mau jadi tukang sebagai seorang engineer manufacturer ya, sistem pengelasan, ya ini harus apa namanya, memahami lah secara teoretik ya kan Pak. Hah? Keluar tuh katanya. Hah? Bapak, nggak dengar saya Pak. Oh, tuh keluar kan? Tengok, kuliah di Unrika, ujiannya internasional. Itulah. Kita ini kampusnya nggak kacang-kacangan. Iya kan? Pengantarnya aja bahasa Inggris. Ya kan? Nggak level kita bahasa Indonesia kan? Kita pakai bahasa Inggris. Biar tahu istilahnya. Nanti kalau saya jelaskan gimana? Bisa aja saya jabarkan nih, J group, bentuk J, akar J, kan nggak masuk kan?
Grup itu kan cekungan tuh. Cekungan bentuk J gitu kan. Cekungan bentuk U kan gitu. Tapi ini apa namanya? Pakai bahasa umum, istilah per umum. Jadi peristilaan bahasa Inggris jangan diterjemahkan ya. Misalnya gitu ya, torsi gitu, momen, jangan diterjemahkan ya. Karena menjadi hal umum. Jadi hal-hal umum di dalam peristilahan seorang engineer. Nah, gitu ya. Misalnya gaya, pakai force saja, force karena peristilahan yang umum digunakan seorang engineer ya kan. Mana-mana kalau kita bekerja secara internasional kan begitu ya. Oke, ada lagi? Oke, kita lanjut lah. Ini baca apa itu? Enggak dengar saya. Apa enggak dengar saya? Oh. Maksudnya apa? Seandainya kita diskus dengan orang desainer, kan kami melakukan kami kan merujuknya tuh seandainya kendala kita merujuknya itu orang desainer. Iya, yang membuat dalam merancang. Terus dengan force yang kamu consider. Oh iya. Jadi kita pasti memakai istilah-istilah yang bahasa Inggris. Iya betul. Force. Apa gaya? Kan nggak tahu dia. Ya, jangan banyak gaya macam saya kan, Mar. Banyak gaya perlu banyak duit, ya kan, Mar? Enggak. Oke, lanjut ya. Jadi ini sebenarnya nanti kita akan hitung secara nanti di bab selanjutnya bagaimana menghitung kekuatannya. Tapi kita peristilahan yang umum digunakan di dalam sistem pengelasan ya. Square, nanti kalau grupnya square, kayak gini gitu. Di otaknya udah nampak ya. Jangan square itu apa kalau square bahasa Indonesia? Kotak. Jadi kayak mana bentuk kotak? Kok ngelas bentuknya kotak, macam mana coba? Berarti kalau square itu langsung disambung tanpa membuat preparation daripada grupnya kan gitu kan? Berarti dia langsung. Kalau level satu bagian ya kan, P bentuknya 2. Ini G group dan ini U group. Jadi minimal tadi paham lah ya, punya bayangan ya. Misalnya kalau T itu macam gini tadi harus punya bayangan juga ya. Macam gini, grup tuh bukan grup yang ini tadi. Nah ini bat itu kayak gini ya. Sambungan bat itu kayak gitu ya. Kalau dia corner begini ya. Bentuk sambungannya corner kayak gini. T begini ya. Lab tuh begini ya. Edge itu begini ya. Walaupun kita bukan sebagai seorang yang bersuka dalam bidang manufacture, tapi teknik engineer mechanical harus tahu ya. Ketika dia membaca gambar ya. Saya pun kurang suka nih mengelas-ngelas. Ya kan? Kena api, bau, panas ya kan? Duitnya sedikit lagi. Sedikit apa nggak duitnya, Pak? Sedikit lah. Broker? Apa? Ya itu kan capek di dalam air ya kan. Ya kalau ada hantu gimana? Datang mama Nyi Roro Kidur, hiu, terus itu buaya nggak ada di laut kau, ya kan? Dia kan buaya asin pinggir-pinggir laut. Kalau udah di tengah laut mana ada buaya? Ada tengah laut buaya. Itu orang Lapu tuh si Yoga ada tengah laut buaya. Buaya itu pinggir-pinggir laut aja. Buaya. Kalau tengah laut itu apa tuh? Pari ya kan? Tapi kalau kalian menjadi seorang rotating engineer, instrument engineer itu duitnya banyak itu. Kerjanya di ruangan AC kan. Instrument engineer kan? Enggak santai mikir terus ya kan, Lian? Mana banyakan kira-kira? Instrument engineer sama mechanical engineer mana gajinya lebih banyak? Beda jalur memang. Ya kira-kira duitnya lah. Misalnya saya seorang senior rotating engineer, instrument engineer dengan senior mechanical engineer, siapa duit lebih banyak? Kan?
Instrumen lebih banyak duitnya. Hah? Kalau sama senior gitu kan. Tapi kalau mau jadi bos ya mechanical. Tapi kalau duitnya banyak, senior, instrument engineer. Dulu tuh. Ya, habis itu apa? Rotating equipment engineer. Itu gajinya gede-gede, ya. Kalau gini-gini ya sesuai pekerjaan. Ya kan? Yalah, capek ya kan? Gosong bajunya begitu. Nah. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi tergantung apa? Bakat dan minat ya. Karena apa? Kalau ini kan terlihat ya. Ini kan terlihat. Oh, benda yang mau disambung kayak gini. Dibentuk begini. Ini udah apa? Penuh, belum. Kalau instrumen engineer gimana melihatnya? Ini nggak hidup. Apa yang mau dilihat? Hah? Ya kan perlu banyak yang diperiksa kan gitu. Nah, gitu juga rotating ya. Dasar seorang klien atau representatifnya project itu, Iya. dia harus menguasai dari. Iya betul. Tapi saya kasih bilang kita harus menguasai. Tapi kalau memang nggak hobi tak apa-apa. Iya, karena tak hobi kan. Saya hobinya misalnya apa? Apa sih hobinya? Kalau saya hobinya apa? Production engineer. Nah, jadi misalnya kita mau memproduksi apa? Nah, itu tugas saya hobi. Bagaimana membuat jalurnya lebih cepat, menghitung cost. Itu saya hobi. Nah, membuat production engineer, misalnya membuat kapal, saya hitung tuh. Berapa material, manpower, semua. Bagaimana prosesnya lebih cepat. Nah, kan? Nah, itu saya hobi. Sampai malam berani saya hitung tuh semua. Nah, kalau suruh ngelas, saya tak hobi gitu. Tapi saya harus tahu kan begitu kan. Nah, tergantung hobi. Ada juga orang nggak suka production engineer. Kamu suka nggak production engineer? Hah? Oh, suka itu harus luas production engineer. Harus ngerti apa? Market, harga, manusia, ya kan? Tentang SDM harus tahu, economical harus tahu. PET harus tahu jalurnya bagaimana. Ini di mana terjadi kira-kira losis. Waktu yang dibutuhkan berapa? Ya kan? Waktu yang dibutuhkan berapa lama? Misalnya kamu buat kapal, berapa lama membutuhkan waktu? Nah itu nggak boleh. Production engineer nggak boleh bilang tergantung. Karena dia akan berhadapan dengan apa? Dengan owner. Owner kan bilang, saya mau buat kapal. Yang punya duit. Berapa lama bisa buat? Nah, Bapak kapan mau? Saya mau besok. Kapalnya gini. Siap. Itu production engineer. Harus memang begitu production engineer. Tergantung Pak. Nanti nggak ada orang, nggak ada harga, barangnya susah dijangkau. Itu kamu nggak production engineer namanya. Ya kan? Kenapa tertunda 1 hari? Itu Pak hari raya kemarin. Ya kan John? Nggak boleh, ini nggak bisa di production engineer ini mentalnya. Sedikit-sedikit ikannya kalau mati bagaimana? Ikannya kalau mati bagaimana? Ikannya kalau mati gimana? Nggak boleh production engineer itu berbicara produk ini harus sukses, terproduksi. Bapak mau berapa? 10 equipment per hari, 10 equipment per jam. Siap. Bagaimana caranya? Ya kamu susun. Step-stepnya, material apa yang dibutuhkan dan seterusnya kan begitu. Oh ini perlu diapakan kan begitu kan? Itu seorang production, ya kan? Kita lanjut ya. Nah ini gabungan bagaimana hubungan antara tipe joinan dan tipe pengelasan tadi ya. Nah, misalnya begini kata dia. Ini apa praktisnya orang ya. Jadi kan saya kan ada share juga buku tentang apa? Apa kemarin bukunya? Udah dibacakah? Welding Handbook. Bukan ini. Mana lah? Bukankah? Bukan ini. Ini dibaca ya ini. Kalau yang suka apa? Nih Welding Handbook. Walaupun bukunya udah kuno. Welding Handbook. Yang suka ngelas-ngelas macam Paijen nih, baca nih. Ya, walaupun sharingnya sekarang udah 9.
Ya. Dibaca welding handbook gitu ya. Bagi yang suka pengelasan. Nah, di sini semua ada tentang tadi ya. Nah, dibacalah. Kalau di kelas ini nggak cukup waktunya. Nah, ini misalnya nanti kita bagaimana posisi dan seterusnya lah ya, standar dan seterusnya. Lanjut tadi, mana lagi tadi? Nah ini untuk bat, sambungannya tipikalnya grup. Nah, bentuknya begini ya. Ini not available. Artinya apa? Tidak pernah orang membuat seperti itu dalam kasus ini. Ya. Ya. Maksudnya not available itu tidak ada, betul, tidak tersedia, tapi maksudnya ini nggak pernah orang kayak gini gitu loh. Kok corner buatnya pakai sistem slot gitu, nggak pernah gitu loh. Ya, pernah umumnya adalah dia pakai pilot atau grup umumnya. Tapi kalau mau kau buat ya nggak apa-apa. Tapi pasti akan menghasilkan dampak negatif. Nah, nih. Bagaimana menentukan determining well size? Pertama strength. Kamu harus paham adalah strength. Strength daripada sambungan lasnya kan? Sambungan lasnya. Strength-nya. Welded connection can be designed and fabricated to have strength and mesh or exceed that of steel joint. This known of full strength connection can be considered 100% efficient. That has strength equivalent of that of the base metal joint. Kekuatan las itu minimal sama dengan kekuatan base material yang disambung. Ya, base materialnya misalnya apa? Baja apa? Misalnya kekuatan base materialnya berapa? Misalnya 100 apa? Kilogram 100 kilogram per sentimeter persegi gitu kan? Nah, kekuatannya ini base metal, kalau kita menyambung kekuatan sambung connection welding connectionnya harus sama dengan 100% dari atas. Ya. Harus 100%. Nggak boleh kurang, lebih boleh. Tidak boleh kurang. Makanya tadi Bapak bilang perlu dilakukan pengujian, ya kan? Nah, pengujian pengelasan. Welded connection can be designed so that if load to destruction, ya. Failure would occur in the base metal poor weld quality, however may affect. Nah, jadi kalau kita pengelasannya lemah atau jelek, ya, akan berdampak kepada kekuatan daripada pengelasan, ya. Kalau kita melakukan proses pengelasan itu secara jelek macam tadi, langsung square tanpa melakukan misalnya bubble atau apa kan, tapi atau apa kan itu, maka perlu dihitung, ya. Kita perlu hitung, ya kan gitu. Berapa tebal grupnya yang perlu kita buat, kedalamannya, apanya, tebalnya gitu ya, truthnya berapa. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ya. Nih. The strength of welded connection is dependent on the weld metal strength and the area of weld the resist of the load. Coba apa tuh? Kekuatan apa? Coba ketua apa? Nah, terus tergantung. Dependent tergantung apa? Area weld resist of the load. Jadi area luas beban. Luas itu kan area itu kan luas. Ya kan? Luas daripada resist load. Di sistem pengelasan itu loadnya bekerja. Nah, jadi misalnya kalau kita menyambung, misalnya nih corner gini kan, misalnya kita nyambung, sini gini, sambung sini. Nah, ini tergantung luas ini.
Terus tadi ruas areanya. Area itu ya luas. Area wealth-nya. Nah, jadi dan tergantung berapa? Metal, wealth metal. Apa wealth metal? Apa? Elektrodenya kan, metal lasannya, metal penyambungnya. Nah, ya, metalnya itu apa? Yang kita gunakan kan begitu. Dan luas areanya. Well, metal strength is a measure of the capacity of the deposit wet metal itself. Itu tadi. Wet metal strength diukur adalah suatu ukuran the capacity of the deposit. Banyaknya tadi apa? Deposit apa itu namanya? Metal yang dimasukkan ke dalam sambungan. Itu dia, wet metal. Itself dengan sendirinya. Measure its unit as KSI. Gibbs per inch ya. Satuannya. Jadi apa namanya? Wet metal. The connection strength reflects the combination of wet metal strength and tadi itu areanya antara strength-nya dan cross sectional area, luas penampang, and would be expressed as a unit of force. Dan dapat digambarkan sebagai suatu gaya. Gayanya bisa dalam bentuk Newton. Ini apa nih? Satuan inci ya. Ya, jadi kita kekuatan dari suatu itu tergantung daripada wet metal dan areanya. Jadi kalau areanya kita buat sempit-sempit, coba dihemat gitu ya kan. Dihemat kan bisa kan Pak? Bisa. Metalnya luasnya tuh diperkecil, dipersempit ya kan. Otomatis deposit metal yang dimasukkan sedikit. Panasnya dikurangi kan. Kan begitu. Itu mengakibatkan terjadinya apa? Strength-nya akan berkurang. Kan gitu. Maka perlu diuji gitu. Diuji kan gitu. Nah, yang menentukan luas-luasan area tadi kan luas area, tebalnya dan seterusnya itu ya kita dihitung kan begitu. Mau berapa luasnya kan gitu. If the product of area time for cyclic dynamic fatigue must be considered. Jadi perhatikan lagi nih Pak. For cyclic dynamic. Jadi itu pembebanan apa yang bekerja pada yang akan kita pada sambungan tadi itu? Dia bebannya statik atau beban dinamik. Misalnya statik apa? Rumah. Ini kan ada sambungan-sambungan, baja-baja. Itu kan bebannya statik. Apalagi statik? Jembatan, ya kan? Ya gedung lainnya tadi, apalagi contoh statik? Kapal. Kapal kan statik itu. Baja-bajanya. Kan apa dia begini-begini. Kan enggak kan? Kalau begini-begini muntah lah nakodanya. Ya itu mesinnya kan. Kalau yang dynamic, coba Bapak bilang propellernya. Tapi di propeller itu ada sambungan enggak? Di mana? Di mana? Itu nyambung antara baling-baling dengan holdernya kan. Dia itu kan dia apa? Dilas, ya kan? Kalau enggak bagaimana nyambungnya? Pakai jarum. Cetakannya nanti jadi kalau dicetak seperti apa? Kalau dicetak atau dicor seperti sudu pesawat terbang. Sudu pesawat terbang itu nggak dilas antara sudunya dengan bisnya itu pemegang holdernya, ya kan? Dia langsung di satu cetak. Nanti dia satu cetakan langsung dimasukkan di jalur jadi slotnya. Itu begitu turbo itu sudu blade tuh. Tapi kalau ada propeller dilas. Kenapa? Karena sesuai dengan putarannya, ya kan? Kalau sudu blade sudu turbin berapa? Sudu turbin berapa putarannya itu pesawat terbang? Putarannya berapa tuh? Turbin pesawat terbang tuh. Berapa? Sudu turbin pesawat terbang atau sudu pembangkit listrik berapa? Berapa? Berapa RPM? 2000. Sampai berapa tuh putaran generator berapa putaran generator?
Enggak, putaran generator berapa? Listrik berapa listrik? Listrik kita berapa listrik? Berapa frekuensi listrik? 50 Hz. Artinya apa nih? Iya, artinya apa? Baru belajar kemarin apa artinya? Apa lihat? 50. Iya, 50 putaran per detik. Nah, 50 putaran per detik. Second. Nah. Bayangin nih, kalau sudut pesawat itu diputar 50 kali atau pembangkit listrik diputar 50 putaran per detik. Udah 50 kali mutar. Dengan pernah nengok engine pesawat engine turbin itu, engine pembangkit listrik sebesar mana? Nah, sebesar kita, setingginya 2 kali kita kadang-kadang. Coba dia berputar 50 kali selama 1 detik. Bagaimana momennya itu? Kan berat ya. Maka sambungannya itu tidak boleh disambung. Kan itu. Tapi kalau yang putaran apa itu? Pesawat populer dari kapal cepat apa lambat? Coba itu orang laut tuh, gimana putaran? Putaran itu kapal, ya itu baling-baling kapal itu lambat apa cepat? Lambat apa cepat juga? Umumnya lambat. Kenapa dia lambat? Karena dia bertabrakan dengan air. Kalau pesawat terbang, angin, udara. Gimana kalau cepat tabrakan dengan, kok lari kencang terus tabrakan dengan gajah, gimana? Pecah kan? Kan gitu kan Pak? Ya kan coba itu kan air ditabrak sama kapal, udah tancap gitu. Gimana coba? Kan pecah, makanya dia pelan. Lambat dia kan gitu. Makanya kecepatan kapal berapa kecepatan kapal? Berapa kecepatan kapal? Coba cek di internet berapa kecepatan kapal? 32 apa? 32 knot itu berapa? Kecepatan kapal. Berapa kecepatan kapal? Kapal laut. Berapa? Berapa itu? Iya berapa? Kalau kilometer berapa tuh? Coba gini aja susah-susah. Jarak sini Singapura berapa? Kita ke Singapura jaraknya berapa? Kapan ke Singapura? Jarak Batam Singapura berapa? 50 menit itu. Jarak saya bilang, jarak. 60 km? Enggak. Enggak sampai. Berapa? Bukan berapa? 148,4 km. 148. Mana tuh? Salah ini. Masa 5 jam? Berapa? 30 km jarak dari Batam ke, makanya bisa berenang. Ya kan? Kan 30 km bisa berenang orang. Ya capek lah namanya itu, maka kita nggak ikut. Ya kan? Ke Batam berapa lama? 50 menit. Kalau 1 jam gua tuh udah ngapung-ngapung. Iya, banyak istirahat nih. Kalau kami kan yang eksekutif ya kan Yan. Kita nih pesawat yang langsung masuk. 50 menit. Berarti berapa itu kecepatannya? Iya berapa? Ya bagilah kalkulatormu. Saya suruh pula bagi. Berapa? 2 km per berapa tuh?
30 bagi 60 berapa? 0,5 apa? 0,6 per menit. Nah, jadi dia 0,6 km per menit. Nah, sekarang bandingkan dengan pesawat terbang 800 km per jam. Berapa tuh kalau per menit? 800 bagi 60 berapa? Bayangin jauhnya 13 km per menit. Kalau kapal cuman 0,6 km, nggak sampai 1 km 1 menit. Kalau pesawat terbang 13 km 1 menit. Nah, bagaimana dengan materialnya? Pakai las. Ya, pakai las. Makanya nggak boleh di sistem pesawat terbang terpakai pengelasan. Pakai keling. Paku keling. Bahasa Inggrisnya apa paku keling? Apa? Rivet. Bukan seperti kulit saya, bukan. Rivet itu paku keling. Kenapa nggak boleh dia pesawat terbang terpakai pengelasan? Apa dampaknya tadi? Satu, apalagi kalau pengelasan. Banyak pengaruh pengelasan tadi kan? Ya, strength-nya tadi bagaimana kan gitu. Korosifnya kan gitu kan, dan seterusnya. Kalau laut nggak apa-apa. Cuman kecepatannya 0,6 km per menit. Apalagi sepeda ontel. Yang Pak, sepeda ontel boleh pakai sambungan pengelasan, nggak perlu pakai bevel, kan? Ini sepeda ontel. Yang gitu Pak, kecepatannya berapa Pak sepeda ontel Pak? Sepeda ontel tahu? Bukan sepeda balap. Nggak ada tergantung sepeda ontel. Semua tergantung, ini senior kok tergantung. Sepeda ontel itu kecepatannya berapa kira-kira? Oh, iyalah. Iyalah, betul lah itu berarti. Ya kan? Hah? Jadi saya bilang dari awal, las itu hanya salah satu cara menyambung. Banyak sambungannya kan. Seperti dengan baut dengan mur, ripet, ya kan itu. Apalagi sambungan dengan diklem kan bisa juga sambungannya kan. Banyak sambungan itu ya. Gantung di kita. Ini adalah pengelasan. Ayo mati. Ada pertanyaan? Nah? Kenapa kalian nggak bertanya? Ada? Sedikit lagi ya, 2 menit lagi. 7:55. Oke, ini udah. Nah, ini juga gambar-gambar macam ini ya. Theoretical truth. Nah, ini saya bilang tadi, tergantung daripada weight metal. Dia nggak sampai penuh. Sini aja. G group atau U group kan. Nah, begini kan. Tergantung. Yang mana yang kita hitung. Kekuatan apa. Ya kan? Sangat penting sekali diketahui tentang strength-nya. Ada pertanyaan? Nanti bagaimana menghitung truth leher, kemudian for tension shear load. Jadi dia mengalami juga tension or shear load. Ada shear itu apa shear? Geser. Ada juga tension. Tension apa? Tarik. Jadi ada gaya gesernya, ada gaya tariknya pada sambungan pengelasan itu. Makanya nanti kita hitung. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada? Kalau nggak ada, pelajarin lagi ya. Nanti di minggu depan kita ulangi, bukan kita ulangi ya, kita review sebelum kita masukkan pada pelajaran lebih lanjut. Oke? Kalau tidak ada, praktikum. Praktikum pengelasan dilaksanakan setelah
TS. Jadi kalian ini kumpulkan duit. Jadi lab sini aja. Kita les biasa aja. Untuk fenomena dasar mesin, prestasi mesin, pengelasan. Biayanya berapa? 250.000 per 1 kali praktikum. Iya. 250.000 ngelas. 250.000. Coba matikan Pak, terang Pak. Matikan Pak.